Kembali di Suara Rakyat, Bang Ege. Kita tanya dengan Pak Andreas Hugo. Sebetulnya Pak Andreas merasanya cuitan Pak SBY itu beberapa kali merupakan intervensi atau masukan biasa? Sebetulnya. Beliau kan memang presiden ke-6, tapi juga ketua partai sekarang, ketua umum lagi. Ya kalau itu terus-terusan dilakukan, ya ada menjurus-jurus lah. Gitu. Oh, menjurus-jurus. Tapi ya tidak secara langsung. Iya. Artinya intervensi di sini kita ya bukan intervensi secara fisik, tapi ya memberikan masukan yang menurut beliau adalah untuk kebaikan. Ya apa salahnya sih? Betul. Kalau Bang Kodari kan juga bisa memberikan masukan, apalagi beliau sebagai mantan presiden, jawaban dari sebagai ketua Pak partai. Ya. Itu intervensi atau Enggak, masukan? kalau soal intervensi sama sekali nggak ada hak ya. Beliau kan sudah masyarakat biasa, ya kan. Tapi kalau masukan, terima kasih Pak Andreas, itu memang maksud beliau sebagai orang yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di Republik ini. Dan hari ini ketika kami mengadakan pelatihan itu supaya data-data clear, jadi nanti mungkin ada lebih banyak lagi yang memberikan masukan atas nama masyarakat. Baik, jadi clear saja, nggak Kita ada sudah tanya kepada Pak Andreas, sudah tanya kepada Pak Roy. Sekarang kita tanya sama rakyat, ya, apakah kritik Presiden SBY masukan atau intervensi politik? Masukan. Jawabannya 62% masukan, Ya. 32% intervensi. Oke. Kenapa bisa dianggap sebagai intervensi, Bang Ege? Iya, sebagian mungkin menganggapnya, saya mau nanya nih terakhir. Kalau nanti dianggap intervensi, nanti presiden di-ban sama FIFA loh. Oh, itu sama PSSI. ini nyindir. Nanti PSSI-nya lebih lama lagi mangkat. Enggak, pertanyaannya begini. Iya. Kenapa cepat sekali mengeluarkan cuitan gitu? Apa nggak ditunggu? Misalnya, kan kalau targetnya 2019, ya 2018 lah nge-tweet misalnya. Enggak. Beliau lebih baik memberikan masukan daripada nanti misalnya kereta itu sudah terlalu cepat, kemudian keretanya mau lewat dari hill, ya kan? Ya dikembalikan dulu lah, dikasih saran. Nggak ada yang salah kalau menurut saya. Ya clear-clear aja daripada malah belok. Ya kan? Kasihan saya kalau gitu. Ya, kalau gitu ya nggak ada yang salah juga dong kalau Pak Jokowi ya lihat ilang-alang itu. Bang Andreas, ada yang mengatakan bahwa memang sebaiknya presiden yang sudah selesai periodenya itu sebaiknya tidak memberikan komentar macam-macam. Kira-kira kalau Abang bicara dengan audiens di sini, silakan barangkali Bang. Ya, Bagaimana? kalau Penjelasan. itu katanya di Amerika Serikat sana gitu. Bahwa kalau presiden itu setelah menjabat, ya mereka masuk di dalam ada yang disebut dalam secret society. Iya. Ya, dan mereka adalah President kumpulan Club. para presiden club yang setiap saat diminta atau tidak diminta memberikan masukan kepada presiden yang sedang berkuasa. Betul. Tapi kita kan di Indonesia gitu. Kita di Indonesia kita membangun suatu tradisi sendiri. Dalam hal ini ya presiden setelah dia tidak menjabat lagi, dia juga bisa memberikan masukan. Dan di dalam masyarakat yang terbuka ini kenapa tidak? Apalagi sebagai ketua partai. Jadi intinya kalau ada masukan sebaiknya di lingkungan tertutup ya, Bang ya. Jangan di-tweet gitu ya, apalagi dengan maksud untuk mendapatkan follower yang lebih banyak. Gitu, Bang. Jangan suka begitu ya. Kalau soal follower nggak usah dibandingkan lah. 8,8 juta itu Jangan tertinggi suka loh ya. perasaan. Iya, aja. jangan baper. Walaupun memang ada, saya mengutip senior saya Budi Sambasi yang mengatakan itu kunjungan Tour de Java yang panjang terhapus oleh 1 hari ke Hambalang. Itu gimana? Itu kan perasaannya Mas Bes saja. Silakan. Ya kan? Dan jangan kaget. Ya ini karena baru awal. Jadi jangan kemudian cepet sensi. Tour de Java itu baru awal. Nanti akan di ada Sumatera, ada Kalimantan. Betul. Iya, nanti ada tour Selat Sunda. Nanti ada tour betul. Tour Selat Sunda belum ada Selat Sundanya. Nantinya. Nanti ada. Ya. Kemudian akan ada juga tour dari Toba ke Saulawah dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kalau boleh menutup aspirasi. Ya, saya ingin mengatakan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak SBY, terima kasih rakyat yang sudah menganggap ini sebagai semua masukan. Jalan-jalan ke Bekasi, singgah dulu di Ciampea. Kalau semuanya sudah rapi jali, kenapa masih ada yang demo? Kita
kita sudah dapat macam-macam perspektif Bang ya, dan ini akan seru karena akan ada tour de Kalimantan, tour de Sulawesi ya. Tour de Forest. Dan kita Tour de Selat Sunda. dan tour lain-lainnya. Yang penting mudah-mudahan jangan ada tour de KPK. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap di Suara Rakyat Dengan topik-topik yang jauh lebih menarik. Ya,